Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Wave Beats Music. Pasar tradisional. Tempatku belajar arti sebuah persatuan di dalam perbedaan. Beraneka ragam kebudayaan melebur dalam kebersamaan. Pasar, bak magnet menarik semua elemen kehidupan. Semua bahu-membahu demi satu tujuan. Ya, agar roda ekonomi terus berputar. Di dalamnya tersirat berbagai kepentingan untuk dapat terus berjalan, untuk dapat terus bertahan demi rupiah di genggaman tangan. Darinya kita belajar hidup tak sekedar hanya berpangku tangan. Hidup lebih dari sekedar berdiam tanpa alasan. Semua butuh usaha, semua butuh kerja keras, semangat, pantang menyerah, dan yang terpenting, saling toleransi terhadap perbedaan. Pasar, seperti halnya kehidupan, pasang surut dilalui tanpa sedikit pun terbesit penyesalan. Ada kalanya realita tak sesuai keinginan, namun ada kalanya pula kenyataan yang berpihak pada kenyataan. Di dalamnya secercah nasib dipertaruhkan dengan hanya berbekal niat dan keyakinan. Di dalamnya semua berpadu
berintegrasi menjadi satu dalam bingkai pemersatu. Di dalamnya tersirat semangat persatuan, salah satu pondasi terkuat bangsa dalam meraih kemerdekaan. Persatuan tak hanya sekedar memadu rasa, lebih dari itu, persatuan menyimpan nilai kerja bersama terlepas dari perbedaan yang ada. Seperti puisi karya Sides Sudiarto DS yang bertajuk Persatuan Indonesia. Berbagai warna kulit kita di bumi Nusantara, berbagai warna keyakinan kita warga Indonesia, namun tetap satu jua. Bertebar kami, penghuni negeri ini. Terpisah kami oleh selat dan laut, teluk, bukit, dan gunung-gunung. Namun, tiada retak persatuan kita. Suku demi suku terbagi adat dan budaya. Namun, satu jua tekad juang kita. Bersatu juga seluruh rakyatnya dalam Indonesia merdeka. Makna sila ketiga ini mengandung maksud untuk mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat yang ada di Indonesia, yang sangat banyak mempunyai perbedaan agama maupun suku bangsa dan budaya, sehingga dapat pula disatukan melalui sila yang berbeda-beda tapi tetap satu tujuan yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Pantaslah persatuan Indonesia sangat mengutamakan kepentingan dan keselamatan negara ketimbang kepentingan golongan pribadi maupun kelompok-kelompok tertentu seperti partai. Maka hal yang dimaksud adalah sangat dianjurkan mencintai tanah air Indonesia dan harus bangga mengharumkan nama Indonesia. Sila ini juga menanamkan sifat persatuan untuk melahirkan rasa kerukunan kepada rakyat Indonesia. Jelas-jelas sudah, persatuan Indonesia adalah satu untuk Indonesia meskipun dengan keadaan yang ada di masyarakat sangat banyak perbedaan, tetapi harus menjadikan satu darah Indonesia dan harus rela mengorbankan kepentingan golongan demi negara Indonesia. Meskipun sangat kental dengan berbagai budaya yang berbeda, maka kita dianjurkan tetap harus rukun demi menjaga kedamaian Bhinneka Tunggal Ika. Demi mengatasi segala paham golongan dan etnis, suku, ras maupun individu golongan agama, cara mengatasi hal demikian kita harus memberikan wahana atas tercapainya harkat dan martabat seluruh warganya. Maka negara memberikan kebebasan atas individu, golongan, suku, ras, bahkan golongan agama guna merealisasikan seluruh potensinya dalam kehidupan bersama yang bersifat integral. Jadi, tujuan negara untuk merumuskan dan melindungi segenap warganya
dan seluruh tumpah darahnya harus bisa memajukan kesejahteraan umum atau mencerdaskan kehidupan warganya, serta yang berkaitan dengan pergaulan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia untuk mewujudkan salah satu ketertiban dunia yang dilandasi perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nilai persatuan Indonesia yang telah didasari atau dijiwai salah satu sila ketuhanan yang Maha Esa, bahkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini terkandung juga nilai bahwasannya nasionalisme Indonesia ini adalah nasionalisme religius, ialah nasionalisme yang bermoral ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, nasionalisme semacam ini yaitu humanistik yang menjunjung tinggi harkat atau martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Maka dari itu, nilai-nilai nasionalisme ini harus tercermin dalam segala aspek penyelenggaraan Indonesia. Dalam persaingan impact untuk saling menjatuhkan antar sesama manusia satu sama lain, namun penemuan-penemuan yang baru ini membantu kegiatan manusia dalam mempermudah pekerjaan pribadi adalah satu tujuan, yakni guna kemajuan negara Republik Indonesia. Persatuan dan kesatuan hal penting yang harus dimiliki setiap bangsa. Hal ini penting karena manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan interaksi dengan orang lain. Hal ini dapat tercermin dari kekompakan sesama manusia dalam menjaga kesatuan dalam berbagai aspek. Selain itu, dalam bernegara kesatuan juga merupakan sebuah makna yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, menggambarkan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Arti lebih luasnya yaitu berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, dan adat istiadat. Dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi, kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Hal ini dilakukan untuk terhindar dari disintegrasi. Maka, sangat dibutuhkan persatuan di Indonesia. Konsep kesatuan melambangkan satu kesatuan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang dibagi atas aspek persamaan, nasib, satu kesatuan budaya, kesatuan wilayah, serta satu keutuhan yang Maha Esa. Walaupun di dalamnya tetap banyak perbedaan ras, bahasa, budaya, suku, dan agama, tapi tidak membatasi semangat untuk bersatu dan berpadu mewujudkan tujuan negara Indonesia. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang maju. Hal itu mewajibkan pada kita untuk saling bersatu padu prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme atau cinta tanah air tidak berarti bahwa kita merasa paling unggul daripada bangsa lain. Namun, usaha yang terbaik untuk memajukan negara kita. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab manusia memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap sesama
semangat mencapai cita-cita pembangunan nasional. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Sesuai dengan semangat persatuan Indonesia, sikap kesatuan dan persatuan dapat dicerminkan melalui perilaku yang terpuji dan menghargai sesama manusia. Berikut adalah ciri-ciri penerapan perilaku kesatuan dan persatuan, itu seperti membina keselarasan, dan keseimbangan dalam masyarakat, saling mengasihi, saling membina, saling memberi di lingkungan masyarakat, tidak menonjolkan perbedaan, melainkan mencari kesamaan pada satu kelompok sosial, masyarakat, ataupun lingkungan. Menjauhi pertengkaran dan perkelahian, membangun kesatuan melalui berbagai kegiatan apapun. Indonesia merupakan sebuah negeri yang kaya akan keberagaman budaya, suku, bahasa, dan agama, yang menjadikan negeri ini penuh dengan toleransi. Dan kita sebagai warga negara Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Salah satunya sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Indonesia terdiri dari 17.504 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari pulau-pulau kecil hingga pulau-pulau besar. Indonesia juga memiliki 1.340 suku dan budaya yang berbeda-beda. Dan Indonesia juga memiliki 6 agama yang terdiri dari Islam, Katolik, Hindu, Protestan, Buddha, dan juga Konghucu. Meskipun berbeda keyakinan, semua tertumpah dalam Bhinneka Tunggal Ika, sehingga masyarakat Indonesia memahami apa arti sesungguhnya dari toleransi. Indonesia juga memiliki 546 bahasa daerah, 180 tarian daerah, 27 macam rumah adat, dan juga 40 pakaian adat. Itu semua dimiliki oleh 256 juta penduduk Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, semua menjadi satu. Persatuan Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan Indonesia dengan cinta tanah air dan bangsa. Mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban dan bekerja keras demi kepentingan bangsa dan negara. Bangga sebagai bangsa Indonesia dengan dan bertanah air Indonesia. Menghargai karya bangsa, menghormati perbedaan suku, budaya, dan agama. Perbedaan itu indah, namun persatuan Indonesia jauh lebih indah.